Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Sinca, NPM 20 100 13 41 11 29, kelas 2C, mata kuliah Strategi Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Sukmaneti, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video strategi pembelajaran, yaitu strategi konstruktivis. Assalamualaikum anak-anak ibu semua, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi ini? Semoga anak-anak ibu sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari semoga dapat bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai sesuatu itu, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, ketua, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu pada pagi ini. Nana, Lala, Yoga. Alhamdulillah anak-anak Ibu pada hadir pada pagi ini. Baiklah, pada pagi ini Ibu akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang lingkungan. Gimana ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat itu. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajarannya atau membahas pembelajarannya, apakah sebelumnya ada anak-anak Ibu yang tahu apa itu lingkungan dan gimana ciri-ciri lingkungan yang tidak baik itu dan tidak baik itu? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Ya, silakan Nana. Lingkungan sehat, keadaan tanah, air dan udara bersih, banyak tumbuhan, pengaturan yang baik. Kalau yang tidak baik itu tanah, air dan udara itu kotor, gersang, dan pengaturan yang tidak baik. Oke, bagus Nana, jawabannya benar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, apakah anak-anak ibu paham apa yang disampaikan oleh Nana tadi? Sebelum Ibu masuk ke materi kita. Oke, bentuknya anak-anak Ibu paham ya apa yang dibilang sama Nana tadi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan dan gimana pula ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat dan sehat itu. Lingkungan adalah keadaan yang ada di sekitar kita, jadi dimanapun kita tinggal pasti kita akan berada dikelilingi oleh lingkungan. Ciri-ciri lingkungan yang sehat tadi ya seperti yang dibilang sama Nana tadi, seperti keadaan air dan udara itu sehat, segar, dan tanah tidak gersang, dan airnya bersih, dan banyak tumbuhan yang ditanami oleh sekeliling kita, dan pengaturan yang baik. Dan gimana pula lingkungan yang tidak baik itu seperti tanah, air, dan udara itu tidak baik, dan udara berasap itu termasuk tidak baik juga, dan tanah gersang dan air kotor, pengaturan ruang yang baik. Dan selanjutnya Ibu menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap kesehatan kita, seperti berdebu, berasap, seperti kendaraan bermotor yang berasap, mobil yang berasap, itu termasuk contoh lingkungan yang tidak sehat bagi lingkungan kita. Dan apabila sebelumnya ada anak ibu yang pernah merasakan seperti kita menghirup debu atau asap langsung terbatuk-batuk, itu adalah ciri-ciri lingkungan kita yang tidak sehat. Dan mata kita masuk asap atau berdebu atau kena debu, pasti pernah anak ibu merasakan seperti itu. Pasti matanya langsung gatal-gatal kan,
atau merah, berarti itu adalah tandanya lingkungan kita tidak sehat bagi kesehatan. Dan apabila kita menghirup asap atau debu, pasti kita akan batuk-batuk. Itu akan menyebabkan pernapasan kita menjadi rusak. Dan apabila anak-anak ibu ada yang merasakan seperti itu tandanya lingkungan kita tidak sehat dan tidak baik bagi kesehatan kita. Apakah sebelumnya ada anak-anak ibu yang pernah merasakan seperti itu? Iya, Lala. Berarti itu tandanya kondisi lingkungan kita tidak baik bagi kesehatan kita. Dan ada pula cara mengatasi lingkungan yang tidak baik itu dan cara merawat lingkungan kita itu tetap sehat dan asri. Gimana caranya? Yaitu dengan yang pertama, memelihara tumbuhan, seperti kita menanam tumbuhan atau kita menanam tumbuhan atau pohon yang ada di depan rumah kita, seperti menanam tumbuhan dalam pot, dan semakin banyak tumbuhan yang ada di lingkungan kita, maka semakin asri pula lingkungan kita dan semakin terawat pula tumbuhan kita. Dan kesehatan itu sangat penting ya anak-anak ibu semua. Dan yang kedua yaitu warga memberikan lahan yang sedikit pun bisa membuat jalan, walaupun berupa gang, jalan kecil, atau itu sangat membantu bagi lingkungan kita untuk melancarkan transportasi kita. Dan yang ketiga yaitu ini yang paling wajib kita punyai di setiap rumah, seperti memberikan tempat sampah yang tertutup supaya sampah kita itu tidak berbaur atau tidak berbaun keluar itu, atau tidak akan menyebar bau busuk keluar. Dan membuang sampah pada tempatnya itu yang sangat penting bagi kita. Yang terakhir yaitu membersihkan atau kerja bakti 1 kali dalam seminggu itu sangat penting untuk membersihkan lingkungan kita, seperti membersihkan selokan dan tempat-tempat sampah, dan membuang, yang paling wajib itu membuang sampah pada tempatnya. Karena itu apa anak-anak ibu? Karena itu dapat mencegah banjir ketika curah hujan yang sangat tinggi. Itu adalah salah satu penyebabnya banjir di lingkungan lainnya. Karena lingkungannya tidak bersih dan tidak terawat, maka itu sangat buruk pada kesehatan kita. Oke, sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada di antara anak-anak ibu yang belum paham atau yang belum mengerti apa yang ibu sampaikan tadi? Kalau belum atau yang belum paham, boleh bertanya kepada ibu apa yang dimana anak-anak ibu yang tidak paham atau yang tidak mengerti apa yang ibu bilang tadi, boleh bertanya kepada ibu. Ibu persilakan. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada minggu depan, siapa yang mau bertanya silakan bertanya ya. Ibu akan setia menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, apabila tidak ada anak-anak ibu yang ingin bertanya atau sudah paham apa yang ibu sampaikan tadi, materi yang ibu kasih tadi atau yang ibu ucapkan tadi, kita tutupi pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelumnya ibu akan menyimpulkan apa inti dari pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu yang pertama, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, rumah, dan lain-lainnya, supaya kita terhindar dari penyakit dan virus yang akan dapat menyebabkan kesehatan kita jadi buruk dan mencegah dapat penyakit yang dapat menyebar dan penyakit lainnya. Dengan lingkungan kita yang bersih, maka kita akan nyaman, asri, dan nyaman
menikmati lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika lingkungan kita kotor dan tidak terawat, maka kita akan cepat dapat penyakit dan kita akan cepat sakit, dan penyakit itu akan menghampiri kita. Dan cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yaitu dengan cara mengatasi, merawat, dan mengatasi pencemaran lingkungan. Dan ibu minta kepada anak-anak ibu semua supaya menjaga kebersihan lingkungan kita dan merawat dan tidak membuang sampah pada sembarangan, dan terutama adalah membuang sampah pada selokan, itu dapat menyebabkan banjir dan tidak dapat menyumbat selokan. Apakah ada anak-anak ibu paham apa yang ibu sampaikan tadi? Kesehatan itu sangat penting bagi kita, apalagi dengan sekarang ini yaitu virus. Itu sangat berbahaya bagi kita. Yaitu dengan cara ini, setelah mempelajari pelajaran ini, ibu minta anak-anak ibu dapat menjaga kebersihan lingkungan dapat menjaga kesehatannya masing-masing. Apakah ada anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu bilang tadi? Ya, alhamdulillah, semoga anak-anak ibu paham apa yang ibu sampaikan dan bermanfaat. Kita belajar tentang lingkungan ini supaya lingkungan kita itu tetap terjaga dan tidak akan rusak. Apabila kita menjaga lingkungan ini, lingkungan kita tidak akan tercemar. Baiklah, ibu akan menyampaikan pembelajaran kita pada minggu depan, yaitu tentang benda dan sifatnya. Ibu minta anak-anak ibu untuk mencari ciri-ciri benda dan sifat-sifatnya, dan jangan lupa ya untuk mencari pembelajaran kita pada minggu besok. Besok ibu akan menanya kepada anak-anak ibu para siapa yang dapat ciri-ciri benda dan baiklah, ibu akan mengasih pembelajaran kita pada minggu depan, yaitu tentang benda dan sifatnya. Ibu minta anak-anak ibu untuk mencari apa itu benda dan apa itu sifat-sifatnya, apa contoh benda dan sifatnya. Untuk minggu besok, ibu akan menanyakan lagi kepada anak-anak ibu semua apa itu benda dan sifatnya. Barang siapa anak ibu yang dapat apa itu benda dan sifatnya, dapat yang ibu tanya, nanti ibu akan mengasih tambahan nilai untuk anak-anak ibu ya. Oke, apakah sampai di sini ada anak-anak ibu yang ingin bertanya dan sudah paham apa yang ibu bilang tadi? Alhamdulillah, bentuknya anak-anak ibu semua sudah paham ya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi ini. Maka ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terutama untuk anak-anak ibu yang sudah belajar. Maka ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.